Shalom bagi kita semua. Ya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Betapa kami bangga mempunyai Engkau Tuhan Yesus. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, di hari ini Kau masih memberikan kesehatan. Kau masih memberikan hidup yang baru bagi kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dan menguasainya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakailah hamba, urapi hamba. Biarlah perkataan demi perkataan yang hamba sampaikan adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Amin. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 20, demikianlah firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampian dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita pada hari ini bicara tentang kabar baik bagi semua orang. Kabar baik bagi semua orang. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian pasti sering mendengar namanya berita. Mau berita itu dari online atau sosial media, ataupun berita yang kita dengar dan kita lihat di televisi. Kebanyakan berita-berita yang kita baca dan kita dengar itu biasanya itu sangat membuat hati kita merasa takut, merasa haru, merasa menjadi orang sedih. Karena berita-berita yang disampaikan atau yang kita baca tentang kebanyakan tentang pembunuhan, tentang pengeboman, mutilasi, bahkan penganiayaan terhadap orang Kristen. Sering ini
terjadi dan disampaikan berita tersebut. Bahkan juga ada berita-berita hoax yang disampaikan. Sehingga membuat kekacauan-kekacauan terjadi baik di negeri ini maupun di dalam rumah tangga ataupun di tempat lain. Beda hal berita yang kita dengar melalui firman Tuhan ini. Di mana berita kesukaan besar. Berita itu bukan hanya untuk para gembala saja. Tapi berita itu disampaikan kepada kita juga melalui firman Tuhan yang kita baca. Di mana berita ini bukan rekayasa manusia. Berita ini isinya bukanlah hoaks, tapi berita ini benar-benar terjadi. Di mana malaikat Tuhan menyampaikan kepada para gembala, telah lahir bagi kita semua bayi di dalam palungan yang akan menyelamatkan seluruh dunia dari kebinasaan. Memang Yesus Kristus tidak lahir di istana mewah. Dia lahir di kandang domba. Dia tidak lahir dari rahim putri raja atau istri raja. Tapi dia lahir dari orang tua tukang kayu. Dia lahir dari kesederhanaan. Tapi tempat dan orang tuanya sederhana. Tapi dia bukan bayi sembarangan. Yesus Kristus inilah yang mampu memberikan keselamatan bagi kita semua. Nabi boleh banyak. Agama boleh banyak. Tapi tidak bisa menjamin engkau dan saya memiliki keselamatan. Tapi Yesus yang dari sorga, dia datang ke dunia. Lahir dari rahim Maria. Tapi dia bukan dari hasil persetubuhan Maria dan Yusuf. Dia langsung dari Roh Kudus. Dia sama seperti kita. Dia bisa menangis. Dia juga pernah mengalami penderitaan. Dia juga pernah dicobain. Tapi bayi yang lahir ini sungguh membuat semua orang takjub. Bahkan para malaikat di surga memuji bala tentara surga. Begitu banyak yang dari surga ketika lahir menyembah dia. Dia pemilik segala sesuatunya. Dia bertata di surga, di bumi. Dia pemilik. Dia mau merasakan apa yang kau rasakan. Berita Natal yang disampaikan para malaikat ini bukan hanya berdampak pada waktu itu saja. Tapi berita yang disampaikan pada waktu itu sampai saat ini pun masih berdampak bagi kita semua. Betapa kita bersyukur, betapa kita bangga. Dia mau datang ke dunia
Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Supaya engkau mengalami keselamatan. Supaya saya juga mengalami keselamatan. Dia lahir di kandang domba yang penuh dengan kehinaan. Di situ tempat domba. Di situ tempat domba buang air besar. Kotorannya. Itu juga menunjukkan bahwa betapa hidup manusia penuh dengan kehinaan. Tapi dia mau menggantikan engkau dan saya. Betapa kita bersyukur. Betapa kita bahagianya. Dia dari sorga. Dia Allah yang kudus menggantikan engkau di kayu salib. Berita Natal ini yang disampaikan para malaikat kepada gembala. Ini mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa Allah menggenapi apa yang Dia janjikan. Berita keselamatan ini selalu diproklamasikan oleh para nabi-nabi. Kalau teman-teman bisa baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat ke-3. Bunyinya telah lahir di kota Bethlehem. Bahkan Mika 5 ayat 1 dengan jelas. Di Bethlehem akan lahir. Waktu yang begitu panjang sudah dinubuatkan. Memang seakan-akan Tuhan diam, tapi apakah Tuhan tidak menggenapi janjinya? Allah tetap menggenapi dan mengingat janjinya. Ini juga mengajarkan bagi kita semua. Tidak ada janji yang tidak Tuhan lewati. Semua tergenapi. Inilah yang membuat kita datang kepada Dia. Yang memberikan kekuatan. Janji Tuhan itu memberikan semangat baru bagi kau dan saya. Memberikan kelegaan bagi kita ketika engkau dan saya mengalami suatu pergumulan yang berat. Karena firman Tuhan menjanjikan bahwa apa? Aku tidak akan sekali-sekali membiarkan engkau. Bahkan aku akan selalu menyertai engkau. Itu janji Tuhan. Bahkan waktu Dia terangkat ke sorga, Dia berkata, aku akan mencurahkan Roh Kudus atasmu. Apakah Tuhan tidak mengingat janjinya? Dia genapi janjinya. Allah pembuat janji, Dia juga yang akan menggenapi. Beda dengan manusia. Manusia sering bahkan banyak berjanji, tapi hanya berapa persen yang digenapi, yang ditepati. Ada sepasang suami istri yang akan mengadakan pernikahannya, di mana pernikahannya besok hari. Tapi seorang pengantin pria ini datang ke rumah Pak Pendeta dengan berkata, Pak Pendeta boleh mengucapkan kalimat baik duka maupun senang dan lain-lain. Tapi Pak Pendeta, jangan sampai ucapkan sampai maut memisahkan kita. Oke Pak Pendeta, lalu dia keluarkan amplop. Seorang pengantin ini, dia keluarkan, terima kasih ya Pak Pendeta. Semoga besok
acara pernikahan saya boleh sukses. Oke, Tuhan memberkati. Dan keesokan harinya, pendeta ini memberkati mereka berdua. Kita buatlah Anton dan Tania. Lalu pendeta berkata kepada mempelai masing-masing. Yang pertama kepada mempelai wanita. Tania, bersediakah engkau menerima dia sebagai suamimu dalam keadaan suka dan senang, sakit, dan sampai sampai baru mau sampai, lalu pengantin dikatakan, tapi pendeta tetap melanjutkan sampai maut memisahkan. Sesuai dengan hukum Allah. Selesai acara pemberkatan, pendeta dihampiri seorang mempelai laki-laki. Dikatakan, Pak Pendeta, kan tadi kemarin kita sudah berjanji. Pak Pendeta katakan kalau Pak Pendeta itu boleh mengucapkan baik susah maupun senang, tapi sampai maut memisahkan gak usah diucapkan. Tapi kenapa Pak Pendeta ucapkan? Kemarin waktu engkau pulang, calon istrimu itu datang ke rumahku dan dia juga memberikan amplop, dan amplopnya lebih banyak daripadamu. Dari cerita tersebut, kita sering membuat janji, tapi apa yang terjadi? Ujung-ujungnya kita tidak mengingat janji kita. Kita tidak menepati janji kita. Sulit memang berjanji. Apalagi kita kalau lagi susah minjam uang. Kalau waktu minjam, hati seperti malaikat. Waktu diminta, garangnya minta ampun. Yang minta baik-baik. Yang diminta, yang ditagih. Kayak serigala. Itulah manusia. Manusia banyak membuat janji, tapi hanya berapa yang ditepati. Berbeda dengan Allah. Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Kalau dia berjanji menyertai engkau, dia juga akan menyertai engkau. Dia berjanji akan menolong engkau. Dia juga akan menolong engkau. Ditepatinya. Segala firman Tuhan mengandung janji. Dan janji yang difirmankan, semua akan terlaksana. Yang kedua, kabar baik ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita. Kita belajar dari seorang gembala ini. Kalau kita lihat pada waktu itu, pekerjaan gembala pada waktu itu adalah pekerjaan yang sangat hina. Dan pekerjaan yang tidak terhormat. Dan mereka juga kalau bersaksi di pengadilan, para gembala ini tidak diizinkan. Dan orang-orang pemimpin-pemimpin agama menganggap mereka ini lebih memfokuskan pekerjaan mereka daripada Tuhan. Karena pada waktu itu ketika mereka menggembalakan ternak mereka, mereka harus pindah dari satu ke tempat yang lain. Mereka dianggap kelas 2, masyarakat kelas 2. Tapi dari teks ini, kita belajar Tuhan tidak melihat status gembala ini. Walaupun mereka dipandang hina, mereka tidak dihormati. Siapa yang pertama kali menerima berita Natal pada waktu itu? Para gembalalah. Bukan orang-orang teolog, bukan para imam, bukan para orang Farisi,
tapi seorang yang dari terhina. Para gembala. Ini juga mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang pintar. Semua sama. Yang penting, maukah engkau datang di hadapannya dengan kerendahan hati dan hati yang tulus. Seperti para gembala ini. Mereka menghormati Yesus pada waktu itu. Apa yang disampaikan para malaikat itu, ketika mereka datang menjumpai bayi itu, mereka langsung menyembah bayi tersebut. Yesus peduli akan hidupmu. Mungkin engkau hari ini dilupakan orang lain. Mungkin hari ini engkau di pekerjaan, di kantor, di perkuliahanmu, kau dianggap rendah. Kau tidak dipandang. Tak jadi masalah. Yang penting Tuhan memandang engkau. Yang penting Tuhan tetap peduli akan hidup engkau. Jangan cari penghormatan dari manusia. Jangan cari penghargaan dari manusia. Tapi carilah ketika engkau dan saya dipercaya dan dihormati. Di mana para gembala ini dipercayakan berita Natal. Mereka tidak disangka-sangka. Mereka tidak menyangka berita itu harus mereka terima. Engkau dan saya berharga di hadapan Tuhan. Ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan tetap mengasihi hidupmu. Mungkin engkau masa lalumu, hidupmu suram. Mungkin masa lalumu penuh dengan keberdosaan. Tapi Tuhan mau datang, mau dan menerima engkau. Semuanya tergantung dari dirimu dan diri saya. Maukah kita menerima bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu hadir di dalam hati kita, sehingga dia akan tetap memperdulikan engkau. Kemana engkau melangkah, kemana engkau meletakkan kaki, maka engkau akan mengalami keberhasilan. Seperti yang dikatakan oleh dalam Yosua pasal 1 ayat 8 ayat 9. Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, maka hidupmu akan berhasil. Ini mengajarkan bahwa apa? Ketika engkau hidup dengan Tuhan, biarkan saja manusia tidak peduli dengan hidupmu. Tuhan bisa pakai orang lain untuk peduli dengan engkau. Yang terakhir, kabar baik ini mengajarkan kita bahwa kita mempunyai harapan baru. Pada waktu itu, manusia hilang arah tujuan hidup mereka. Karena mereka manusia pada waktu itu hidup di dalam keberdosaan. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, belum tentu semua berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berbuat baik, belum tentu mereka diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan kan dengan jelas dalam Efesus, bukan keselamatan itu bukan jerih payahmu, bukan karena perbuatan baikmu, tapi anugerah Tuhan. Kita bersyukur Tuhan datang ke dunia ini memberikan anugerah bagi kita, dan sehingga kita mempunyai hidup yang baru, harapan yang baru.
Yesus memberikan anugerahnya bagi kau dan saya. Harapan baru inilah yang memberikan semangat bagi kita menjalani hari-hari. Yang tadinya para gembala juga tidak menyangka, tapi mereka sesudah mereka pulang dari tempat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mempunyai semangat, mereka memuji Tuhan, karena mereka mempunyai harapan bahwa Yesus Kristus lahir bukan untuk orang di bait Allah, bukan untuk orang yang melakukan Taurat saja, tapi bagi gembala yang dipandang hina dan juga bagi engkau dan saya. Jadi kabar baik ini mengingatkan kita bahwa Allah menggenapi janjinya, bahwa Allah peduli akan hidupmu. Yang terakhir, Allah memberikan harapan yang baru bagi kau dan saya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang telah lahir melalui Yesus Kristus, memberikan sukacita baru bagi kami, harapan baru bagi kami, yang tadinya kami tidak tahu arah akan hidup kami, tapi ketika kami diingatkan lagi firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus, itulah harapan kami, itulah kekuatan kami, itulah yang memberikan jalan keselamatan bagi kami semua. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman Tuhan tak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus